Kita akan memulaikan upacara pembukaan penerima akhlak pekerja umum. Untuk itu, mari kita mengundang kuasa roh suci untuk bertempat dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Majulah Kristus. Pembina upacara, petugas, dan peserta memasuki ruangan upacara. Lagu Sion nomor 485. Seluruh hadirin untuk bersifat sempurna dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh CMG Priscilia Sonda.
Perjanjian Pemuda Advent oleh Pathfinder G. Sorwi. Semua mengikuti saya. Janji Pemuda Advent. Karena kasih kepada Tuhan Yesus. Saya berjanji untuk turut aktif dalam pekerjaan perkumpulan Pemuda Advent
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di sore sahabat Tuhan yang suci dan kudus, kami ada dalam Bapa Tuhan, di dalam pembukaan kelas dari Klub Berpikir, menyerahkan sepenuhnya acara ini ke dalam tangan Tuhan, memberkati kakak Master Guide Pendeta Frank Pio yang akan memimpin acara ini. Tuhan bersama-sama dengan kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Petugas dipersilakan untuk duduk. Laporan Direktur. Laporan Klub Perkici, Klub Adventure. Yang pertama, kelas tangan penolong Rey Salama, Mervin Mangga, Gonzalo Masoka. Kelas pembangun Misael Todi, Febian Runtu, Juan Turangan, Winner Monata, Brian Manubutu, Syehar Masoka. Kelas Sinar Matahari Erlin Tinisela, Amoraisa Salama. Kelas Lobah Rajin Giandra Pamukar, Wilona Wanata. Kelas Domba Kecil Hanaya Todi, Redita Pamukar, Miguel Soisa. Kelas Burung Cekatan Natalia Malam. Jumlah kelas 6 dengan beranggotakan 18. Klub Pathfinder, kelas sahabat Nicita Runtu, George Manubutu. Kelas teman Veronica Manuputi, Gail. Kelas penyelidik Natalia Maga. Kelas perintis Claudine Turangan, Damar Mamukar, Peter Castella. Kelas penjelajah Jandro Runel Salama. Kelas pemimpin Jose Soisa, Devan Baho, Fideres Kartens. CMG Delan Latumetan, Jessica Mamukar, Priscilia Sondak, Putri Sondak, Alexandro Kaihena, Christine Saragi, Nadia Saragi, Mega Peter, Intan Manuputi. Jumlah kelas 7 dengan anggota 24 anggota. Laporan selesai. Amanah oleh kakak Master Guide Franz Pio. Shalom, selamat sahabat. Adventurer. Ini hidup kan. Capek ya. Mungkin capek tadi berdiri di luar tunggu agak lama mungkin jadi capek. Kita ulang. Adventurer. 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 Oke, mantap. Pathfinder. 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 Master Guide. Salvation and service. Ya, Salvation and Service. Terima kasih, cuma 4 ya. Oh, ada banyak. Baik Bapak Ibu Saudara, Klub Perkici yang ada, bahkan semua umat Tuhan yang hadir. Ketika tadi defile bendera masuk dan sampai ke depan melihat acara penerimaan kelas penerimaan keanggotaan kelas Perkici Remu ini, saya bersyukur karena umat-umat Tuhan khususnya adik-adik Adventurer dan Pathfinder ini sangat banyak. Kalau kami dapat instruksi dari direktur kami adalah kita akan buat sebanyak mungkin pasukan untuk kita menuju ke Merauke. Jadi ketika lihat dari jemaat Perkici ataupun Klub Perkici Remu, saya percaya bahwa pasukan dari Perkici Remu ini akan
akan banyak, bahkan akan bergabung dengan pasukan-pasukan dari klub-klub yang lain untuk kita ramaikan event besar di Merauke nanti. Siapa yang suka ke Merauke ini? Ya, semua suka pergi ya. Jadi anjuran ataupun perintah ataupun aturan yang diturunkan oleh direktur sampaikan adalah kalau kita tidak buat penerimaan, maka kita tidak boleh melaksanakan kegiatan kelas, baik itu kepanduan di setiap hari Sabat. Bahkan jangan berharap untuk mau dilantik khusus untuk kakak-kakak calon master guide. Tapi puji Tuhan, pada Sabat ini kita boleh melangsungkan upacara penerimaan keanggotaan klub Perkeci Remu. Tadi saya berisik ke kakak direktur Pathfinder. Berapa tadi total seluruh master guide? Mungkin belum sempat terdata. Tapi saya percaya di sini banyak master guide. Walaupun ya tidak menggunakan seragam karena mungkin ada kesibukan. Tapi saya percaya banyak master guide. Dan melihat adik-adik Pathfinder yang ada ini tidak cukup kalau cuma 4 master guide yang ada. Harus banyak master guide. Bahkan adik-adik adventurer juga banyak. Tidak cukup cuma 1 master guide yang di bagian adventurer, cuma direktur saja. Tapi saya percaya banyak master guide dan anak-anak ini perlu untuk dilatih, perlu untuk diajar, dididik untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada kepanduan ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin di hari yang mendatang. Tujuannya adalah menyediakan anak-anak kita, baik adventurer, pathfinder, untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di hari yang mendatang. Itu tujuan utama dari kepanduan atau pathfinder ataupun adventurer yang ada. Nah, pada saat ini saya tidak terlalu ataupun tidak akan bicara panjang lebar karena poin utama dari penerimaan kelas adalah kita akan berkomitmen untuk melakukan kegiatan kepahaman ini ataupun kepanduan ini dalam tahun pelayanan yang akan kita lalui bersama. Itu yang menjadi tujuan utama. Sudah tersedia lilin-lilin yang akan kita bakar menjadi bentuk komitmen daripada kita untuk menjalankan kelas kepanduan ini sepanjang pelayanan yang ada. Namun izinkan saya mewakili Direktur Daerah Misi Popo Barat Daya, hamba Tuhan Kakak Master Guide Pendeta Sorundia, mewakili beliau untuk melangsungkan penerimaan keanggotaan, bahkan dalam penyampaian amanat dan juga sebentar dalam doa khusus dalam komitmen yang ada untuk klub Perkeci Remu. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam doa komitmen sebentar akan ada tantangan yang nanti akan diberikan kepada jemaat semua. Bagaimana kita mau menerima sebagai anggota, sebagai orang tua, bahkan sebagai pembina, respon kita dalam tantangan yang ada untuk mau menjalankan kegiatan kepanduan ini. Bapak Ibu Saudara, adik-adik adventurer, kakak-kakak Pathfinder dan juga kakak-kakak Master Guide, sebelum kita masuk dalam perenungan amanat, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa di surga, begitu luar biasa sukacita dalam kebersamaan yang ada bersama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Remu dalam klub Perkeci. Kami bersyukur karena anak-anak ini telah dituntun untuk sedia mengikuti kelas kepanduan, dan pada hari ini merupakan momen yang berharga bagi mereka. Sebelum memulai segala aktivitas kepanduan yang akan berlangsung sepanjang tahun pelayanan ini, kami ingin buka dalam penerimaan kelas pada saat ini. Dan untuk itu kami ingin merenungkan sedikit dari pengabaran firman Tuhan. Tuhan akan berkati sehingga firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk terus bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Amat terlebih memiliki tanggung jawab untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan, terlebih khusus di bidang kepanduan ini. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai bekerja di pekerjaan Tuhan, sudah banyak ataupun sudah sering diwakilkan kenapa sampai kita perlu ada dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kenapa sampai kita dipanggil untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Namun panggilan pada saat ini berbeda dengan panggilan yang lain, di mana kita bekerja untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, tarik orang memenangkan jiwa bagi Kristus, bersaksi, menyampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mengetahui kebenaran. Tapi terkadang dalam giatnya kita bekerja untuk Tuhan, seringkali kita lalai dalam memperhatikan orang punya
anak-anak yang ada dalam kehidupan berjemaah. Saya punya pengalaman sedikit di Ungklap, ada dosen saya, kalau mungkin yang kenal Pendeta Douglas Sepang, dia pernah bawa satu renungan di kantor Uni, katanya dia bilang begini. Ketika dia bawa renungan, yang duduk semua di dalam adalah semua pendeta-pendeta, semua pekerja-pekerja mission yang setiap harinya adalah memikirkan tentang penginjilan. Oh, kita akan buka ladang baru, kita akan buat penginjilan ke tempat tertentu, kita akan melakukan kegiatan ini, itu, dan lain sebagainya. Dari pagi keluar rumah sampai nanti pulang ketika sudah mau malam. Pendeta Douglas Sepang mengangkat cerita, dia bilang begini, saya adalah anak dari seorang pendeta dan saya merasakan bagaimana orang tua saya lebih fokus untuk memenangkan jiwa yang lain ketimbang memperhatikan saya punya pertumbuhan iman. Dan pada saat itu menurut cerita yang ada, semua di kantor Uni mereka mulai menangis, mereka mulai mengingat kembali apakah betul mereka melihat mereka punya pertumbuhan iman daripada anak-anak mereka atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita termotivasi giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, gencar untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, tapi kita kurang perhatikan anak-anak kita yang ada dalam gereja. Dan ini salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk bagaimana kita memperhatikan keadaan mereka, kita memperhatikan pertumbuhan iman mereka, kita memperhatikan ketika mereka besar apakah mereka ada dalam kebenaran atau tidak, dan lain sebagainya. Mungkin boleh jadi yang sudah lama dalam dunia kepanduan sangat gampang, tidak ya? Sangat sulit untuk mengajar anak-anak ini dari kelas yang paling rendah sampai kepada calon-calon master guide. Saya percaya ada begitu banyak tantangan. Mungkin boleh jadi ketika kita berikan materi yang ada, anak-anak mungkin suka lari kiri kanan. Ya, ini sama seperti guru sahabat anak-anak. Suka lari, bahkan boleh jadi membuat para pembina ataupun kakak-kakak master guide merasa kewalahan. Mau atur ini, mau yang terbaik untuk anak ini, tapi anak ini mungkin boleh jadi, ya bahasa kasarnya keras kepala dan lain sebagainya. Lari sini, lari sana, mau kasih nasihat, satu yang ini dengar, yang satu lari lagi dan lain sebagainya. Butuh totalitas, butuh ekstra dalam melakukan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam mendidik anak-anak kita tetap ada dalam gereja. Nah, saudara-saudara, Tuhan firmankan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Namun sebelum kita masuk di situ, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, firman Tuhan bilang bahwa lakukanlah pekerjaan yang diperintahkan kepadamu seperti engkau kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, apa motivasinya? Seringkali kita melakukan pekerjaan ini, pekerjaan kepanduan ini, karena ada hal-hal yang mungkin, ya boleh jadi saya buat ini supaya saya bisa berangkat dan sebagainya. Karena tidak dipungkiri, kegiatan kepanduan ini sangat mengasihkan, sehingga ada yang lebih berfokus kepada acara-acaranya ketimbang hal-hal rohani yang akan ataupun yang perlu untuk diambil. Nah, ini menjadi perhatian daripada para master guide, para pembina, bagaimana kita bisa mengarahkan setiap adik-adik adventurer, kakak-kakak master guide ke arah yang benar. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Itulah sebabnya kenapa sampai melalui organisasi keputusan master guide convention dan lain sebagainya, memutuskan untuk setiap mengawali tahun yang baru perlunya ada penerimaan kelas kepanduan, perlunya ada penerimaan kelas. Karena ini juga adalah bentuk penghargaan kepada adik-adik adventurer dan adik-adik pathfinder. Mungkin saudara berpikir sangat gampang ataupun cuma bakar-bakar lilin saja dan lain sebagainya. Namun ini memiliki makna yang dalam, bahkan perlu untuk menjadikan kerinduan bagi setiap adik-adik adventurer dan pathfinder yang mengikuti kegiatan tersebut. Dulu waktu masih kecil juga saya merasakan hal yang sama. Ketika ikut kelas kepanduan, tiba-tiba pertengahan tahun sudah tidak aktif. Karena setelah event itu lewat, sudah kembali kepada formalitas biasa. Tunggu kampore Merauke selesai, sudah tidak perlu jalan lagi kelas kepanduan. Nanti tunggu tahun depan lagi kalau ada kampore baru kita aktifkan kegiatan tersebut. Ya, mungkin rata-rata seperti demikian ya. Tapi, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, kakak master guide, bahkan kita semua,
Kerinduan untuk mengikuti kelas kepanduan ini terus ada dalam setiap hati daripada adik-adik adventurer dan adik-adik Pathfinder yang ada. Mereka merindukan untuk setiap sahabat datang bertemu dengan sahabat-sahabat mereka, dibekali dengan setiap kelas-kelas kepanduan, dibekali dengan makanan-makanan rohani dan lain sebagainya. Siapa yang harus mengajar mereka? Siapa yang harus menuntun mereka? Maka panggilan Tuhan ditujukan kepada kita semua. Bukan hanya kita, karena saya bukan Master K, jadi panggilan ini tidak ditujukan kepada saya, tidak. Sebentar nanti akan diberikan tantangan, ada respon daripada anggota jemaat, ada respon mewakili orang tua yang anaknya aktif dalam kepanduan, dan ada respon dari pembina. Kita semua harus bersatu untuk menyukseskan bahkan mengawal setiap adik-adik adventurer dan Pathfinder yang ada. Itu pekerjaan yang diperintahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa tadi saya angkat Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24? Karena dalam melakukan pekerjaan ini perlu ada campur tangan dari hati, ataupun perlu berasal daripada hati dalam melakukan pekerjaan ini. Kalau direktur dalam pembawaan materi dia bilang begini, saudara-saudara bayangkan orang punya anak-anak, dia harus beli seragam sekolah, dia harus beli seragam mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi dituntut juga untuk memiliki seragam adventurer. Setelah adventurer lulus harus beli seragam Pathfinder lagi. Dan saudara-saudara bayangkan seragam yang saya pakai mungkin warna keji ini seragam yang berbeda yang harus digunakan di luar gedung, ada seragam yang harus dibeli lagi untuk digunakan dalam gedung. Ya, intinya adalah memerlukan pengorbanan yang besar dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Butuh pengorbanan yang besar. Dan terima kasih karena jemaat sudah buat itu sehingga dapat dirasakan oleh setiap anak-anak yang saya lihat pada saat ini sangat berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang lain, kenapa sampai kegiatan ini sangat penting, bahkan perlu untuk kita semua terlibat di dalamnya. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk melayani dengan sepenuh hati. Namun, dalam pelayanan tersebut butuh konsisten daripada setiap kita yang ada. Ya, saya rasa ini menjadi pelajaran bukan cuma buat klub Perkici, tapi buat semua kepanduan yang ada di Kota Sorong. Ini juga sudah menjadi teguran dari pimpinan daerah, dalam hal ini direktur bagian ataupun ditujukan kepada kami para koordinator untuk memastikan semua klub jangan jalan 1/4 tahun saja aktif. Setelah event selesai langsung padam lagi. Ya, ini menjadi pelajaran ataupun menjadi catatan buat setiap klub yang ada. Mari kita berkomitmen untuk jalankan kepanduan ini secara konsisten. Sampai pada akhir tahun, di tahun berikut lagi kita buat penerimaan kelas lagi, sehingga semangat kecintaan kita untuk kepanduan ini terus terjaga. Ada yang di klub Kalabia Malaboy mereka bertanya, "Pastor, kita mau jalankan tapi kita bingung untuk buat ini terus dan sebagainya." Saya bilang yang penting kita sudah berusaha untuk buat yang terbaik untuk anak-anak ini. Kita menyediakan semua fasilitas yang mereka butuhkan dan mereka bisa menikmati semua kegiatan-kegiatan yang ada, maka kita sudah buat yang terbaik untuk mereka. Dan tantangan yang sama juga ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada pada saat ini. Telah duduk di hadapan kita semua, para adik-adik adventurer, adik-adik Pathfinder, bahkan calon-calon Master Guide dan juga Master Guide yang ada. Bagaimana cara kita bisa memfasilitasi mereka sehingga mereka boleh tetap semangat ada dalam kepanduan ini. Yang bagian terakhir, kenapa sampai kita harus setia atau kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan ini? Karena ternyata ada upah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Meskipun ada pengorbanan di sana, namun Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan itu harapan yang besar yang dinantikan oleh semua umat-umat Tuhan, semua orang. Penderitaan yang kita alami, pengorbanan yang kita alami akan dibalaskan dengan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan hal yang sama juga akan diberikan kepada setiap orang-orang tua, pembina Master Guide yang ada. Asalkan kita mau setia, mau menopangkan pekerjaan Tuhan ini, mau menjadi
bunda yang baik, mau menjadi kakak yang baik buat adik-adik Adventuran Pathfinder, dan kita akan terus bertumbuh sampai Tuhan datang. Tuhan akan melihat kita setia dan layak untuk pulang ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu cerita dalam Alkitab yang mungkin sudah familiar di pendengaran kita, cerita tentang orang muda yang kaya. Dia mau untuk masuk surga, dalam kerinduannya mau untuk diterima Tuhan menjadi murid. Kita tahu cerita bersama, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan untuk saya mendapatkan keselamatan? Tuhan bilang, ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Lalu orang murid itu bilang apa? Oh Tuhan, dari kecil saya sudah ikuti itu semua. Dari kecil saya sudah dididik dalam kepaduan. Mau buat apa? Hafal perjanjian, peraturan, saya sudah ikuti semua. Saya sudah ikuti, ataupun saya sudah hafal 10 hukum, saya sudah lakukan doktrin dan lain sebagainya. Saya boleh dikatakan anak yang paling setia. Semua kegiatan boleh saya ikut. Terakhir Tuhan perintahkan ataupun Tuhan sampaikan kepada dia apa? Kalau gitu pulang, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin ataupun orang lain. Apa yang terjadi? Dia kecewa karena pencapaian-pencapaian yang dia dapat selama ini tidak berguna untuk menunjang keselamatannya. Nah, ini saya tunjukkan kepada adik-adik Adventurer, Pathfinder, dan Master Guide. Karena ketika kita sampai di Master Guide, di titik di Master Guide, kita bangga dengan semua pencapaian. Kalau biasa kampore-kampore besar, itu ajang di mana saling mempertontonkan semua pencapaian yang mereka punya. Di sini sudah gantung medali-medali, kita tahu emas, perak, apa semua. Sebelah kiri lagi pencapaian-pencapaian semua sudah gantung. Selempang itu penuh dengan tanda kepaham, bukan cuma satu selempang, mungkin garis silang lagi dan lain sebagainya. Pangkat pelayanan di sini mungkin bukan cuma 5, 10, bahkan mungkin berapa puluh tahun. Pencapaian-pencapaian tersebut kita pikir bahwa kita sudah bangga bahwa saya sudah sangat layak dan lain sebagainya. Saya sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Saya sudah siap untuk buat ini itu dan sebagainya. Tuhan bilang apa? Pulang, buang semua itu dan menjadi pelayan. Adik-adik Adventurer, kakak-kakak Pathfinder dan juga kakak Master Guide, kita dipanggil bukan untuk bisa memimpin sebagai satu orang yang, ya memang kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, tapi jangan gunakan kapasitas ataupun semua pencapaian yang kita miliki dalam bidang kepanduan ini untuk menyombongkan diri. Semua ini walaupun dituntut menjadi pemimpin, mari kita sama seperti Tuhan merendahkan diri menjadi serupa hamba, turun bukan dari kasta Allah, bukan hanya sekedar manusia, tapi turun sebagai seorang hamba hanya untuk memikirkan keselamatan orang lain. Kita dipanggil, kita dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Namun hal yang sama juga kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Jangan malu kalau gunakan seragam. Saya lengkap dengan seragam Pathfinder. Ketika orang tua suruh adikku menyapu kan, oh saya tidak mau menyapu karena saya lagi pakai seragam Pathfinder. Oh, adikku boleh angkat sampah itu enggak? Mama saya pakai seragam Pathfinder lengkap ini, saya tidak boleh kerja-kerja begitu. Ingat adik-adik Adventurer Pathfinder, kita dilatih untuk menjadi pemimpin dan juga kita harus menjadi pelayan sama seperti Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita setiap pembekalan yang di bagian kita akan berguna bagi masa depan kita, mari mempersiapkan kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Penerimaan kelas Master Guide, calon Master Guide, kelas Pathfinder, dan kelas Adventure Club Kecil Umum. Dan kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Dan penyalaan lilin yang pertama oleh kakak Master Guide, Frank Dio. Baik Bapak Ibu Saudara, mewakili organisasi gereja, khususnya pemimpin yang tertinggi di daerah kita, Direktur Pelayanan Pemuda, Kakak Master Guide Son Rupiah, mendelegasikan tugas kepada kami untuk mewakili, mengucapkan selamat, bahkan menyampaikan komitmen kepada
Klub Perkisi Remu. Kiranya dengan penyalaan lilin ini boleh menambah ataupun membangkitkan semangat komitmen kita untuk boleh aktif menjalankan kelas kemajuan ini, bukan cuma sampai akhir tahun 2026. Sampai Tuhan datang, klub ini akan terus berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Penerimaan kelas Pathfinder dengan penyalaan lilin oleh Direktur Master Guide Dewi Rumalesi. Pathfinder George Manuhutu. Kelas Friends, artinya mewakili kursus studi untuk belajar bertampil, kebugaran fisik dan mengembangkan karakter agar menjadi tetangga yang membaik sekarang dan sahabat Allah selama-lamanya. Pathfinder Veronica Tamamengka. Kelas pendamping mewakili kursus studi untuk mengeksprosesi rasa membangun persahabatan yang lebih bermakna dan memuaskan dengan Yesus Kristus setiap jam dalam setiap hari. Pathfinder Natalia Maga. Kelas penjelajah mewakili kursus studi untuk berpetualangan ke dalam firman Allah dan ciptaannya. Pathfinder Peter Roy. Kelas perintis mewakili kursus studi untuk membuka area penemuan baru dalam dunia alam dan spiritual guna mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Pathfinder Devan Bahu. Pathfinder Devan Bahu. Cemge Nadia Saragi. Penerimaan kelas Adventure oleh Direktur Adventure Master Guide Pinari Fualu. Kelas Tangan Penolong Marvin Maga. Kelas Pembangun Fabian Runtu dan Brian Manuhutu. Kelas Sinar Matahari Amoresa Salama dan Arlene Tibisela.
Cekatan Natalia Malak. Kelas domba kecil Hana Todi dan Redita Makuker. Pemasangan lilin oleh Ibu Binisana. Pemasangan lilin oleh Ketua Jemaat, Ketua Domingus Soisa. Pemasangan lilin mewakili orang tua Ibu Manuhutu. Pemasangan lilin mewakili orang muda CMG Christian Saragi. Pemasangan lilin mewakili Master Guide oleh Master Guide Yuda Makuker. Pemasangan lilin pendeta oleh Kakak Master Guide Pendeta Fran Pio. Pemasangan lilin kita telah selesai. Tantangan oleh Kakak Master Guide Frank Tio. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman Tuhan yang ada dalam mendidik ataupun membina adik-adik adventurer, pathfinder, memerlukan begitu banyak pengorbanan, membutuhkan kerjasama daripada kita semua, bahkan boleh jadi kita berkorban tenaga, waktu, harta mungkin, dan lain sebagainya. Kita mungkin emosi dan lain-lain. Namun pekerjaan sama seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Tuhan memanggil kita untuk melihat keberadaan mereka. Dan kalau bukan kita yang akan melayani mereka, kalau bukan kita yang mempersiapkan mereka, siapa lagi yang akan mempersiapkan mereka? Itulah sebabnya saya ingin menantang para anggota jemaat, orang-orang tua, bahkan pembina. Apakah Anda bersedia untuk melakukan ataupun berkomitmen untuk sikap melakukan pekerjaan ini?
Kami mewakili orang tua siap menerima tantangan. Pimpinan siap untuk menerima tantangan. Kami mewakili jemaat siap menerima tantangan. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tutup nomor 161 Mau Setia. Dan sesudah itu mengikuti adik-adik Pathfinder di belakang adik-adik Adventurer dan kakak master guide yang ada di bagian yang paling belakang. Minta juga kakak direktur boleh mendampingi di bagian bawah. Terima kasih karena komitmen yang sudah dibuat. Mewakili anggota, orang tua, bahkan pembina, kita berkomitmen bukan untuk pimpinan daerah, bukan untuk ketua jemaat, bukan untuk pendeta, namun komitmen yang kita buat dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Untuk itu, mari kita berdoa minta kuasa Tuhan. Segala puji dan syukur kepada kepada Tuhan Allah kami pencipta kami umat-umat manusia. Allah memberkati kami umat manusia. Allah selalu menjadikan berkat dalam hidup kami. Bahkan kami boleh ada pada saat ini semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Bapa menyadari akan keterbatasan kami. Sebelum kami memohon meminta kepada Tuhan, Tuhan pilih hati kami, Tuhan lihat kekurangan kami. Apabila kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan layani kami, sehingga kami tidak terhalang di saat kami meminta kepada Tuhan, dan Tuhan tidak terhalang untuk menjawab setiap pergumulan kami, bahkan doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Bapa di surga, di saat ini Tuhan telah berdiri di hadapan Tuhan. Adik-adik Adventurer, Pathfinder, bahkan kakak master guide, semua yang ada dalam kepedulian, kami percaya apa yang telah kami buat hari ini merupakan satu proses pertumbuhan iman di mana kami mau untuk tetap setia kepada Tuhan, baik dalam melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan juga mau terlibat dalam hal-hal yang mau untuk kami terus bertumbuh kepada Tuhan. Bapak di surga, kami menyadari bahwa dalam kepanduan ini, ketika kami menjalankannya, jauh dari kata sempurna. Itu sebabnya kami butuh campur tangan daripada Tuhan sendiri.
Kami butuh petunjuk daripada surga, intervensi Tuhan menjadi bagian kami, sehingga dalam upaya untuk menjalankan kelas panduan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan apapun yang kami buat tidak terhalang untuk kami menerima berkat-berkat dari surga. Pada saat ini Tuhan, ketika kami menyalahkan diri yang menandakan komitmen kami untuk mau sedia aktif dalam kelas kepanduan ini, kiranya Tuhan lihat, bahkan Tuhan harus memberkati komitmen yang kami buat tadi, bahkan telah dinyatakan di hadapan orang tua, anggota jemaat, bahkan pembina yang ada di hadapan Tuhan, untuk aktif dalam melaksanakan kegiatan itu. Itulah sebabnya Tuhan mampukan kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa menyerahkan klub perkici ini dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dari direktur yang ada, rekan-rekan master guide, pembina-pembina yang ada, sampai kepada seluruh peserta, baik itu adik-adik adventurer, pathfinder, dan juga calon master guide yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang telah kami buat ini akan bertujuan untuk mempersiapkan kami untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya Tuhan, apabila dalam menjalankan klub ini ke depan ada tantangan-tantangan yang silih berganti menjadi bagian kami, Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan yang akan terus berdiri di hadapan kami untuk terus memotivasi kami, sehingga kami boleh melewati setiap tantangan yang ada, dan kami akan terus setia kepada Tuhan. Bapa di surga, apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, memerlukan pengorbanan dari setiap pribadi yang ada, melalui pengorbanan waktu, usaha, tenaga, bahkan lain-lainnya, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah sumber segala sesuatu. Allah akan mencukupkan setiap kebutuhan yang ada dari klub ini, sehingga kami akan terus eksis, bukan cuma tahun ini, namun akan terus eksis sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan sebuah orang-orang tua yang ada, yang dengan mensupport kegiatan ini, bahkan mengizinkan anak-anak mereka untuk aktif dalam kegiatan ini. Allah juga akan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh meyakinkan ketika mereka menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan, dengan membiarkan anak-anak mereka hadir, bahkan mengikuti kegiatan tersebut, mereka sementara melakukan pekerjaan Tuhan, di mana membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akan terus memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Setiap kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan akan terus cukupkan melalui usaha atau pencarian yang mereka kerjakan, akan diberkati oleh Tuhan. Para umat-umat Tuhan, anggota jemaat yang juga terlibat dalam menyokong akan kegiatan tersebut, Allah juga akan terus memberkati majelis yang ada dalam memutuskan setiap kebutuhan daripada klub ini. Tuhan juga akan memberkati sehingga mereka terus mendapatkan persediaan darah dan mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan jemaat yang ada. Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka boleh bekerja sama, bergandengan tangan dengan semua yang terlibat dalam kegiatan ataupun kepanduan ini. Dan kegiatan ini ataupun kepanduan ini akan terus sedia aktif dan akan terus merasakan berkat-berkat dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini, di saat komitmen telah kami sampaikan kepada Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami, bahkan akan menyembuhkan kami. Itulah sebabnya pada saat ini, izinkan hamba mewakili bina daerah memohon berkat untuk klub perkici Remu pada saat ini. Di saat hamba mengangkatkan tangan untuk memohon berkat, hamba percaya bahwa Tuhan sendiri akan terus memberkati klub ini, bahkan jemaat ini, dan yang paling besar yang paling mudah, dari pimpinan jemaat sampai kepada seluruh anggota jemaat. Kiranya